orang lain yang nanya kenapa sih kamu mau jadi pilot, jawabannya cuma pengen keren, mungkin agak aneh banget gitu ya. Nah tapi sebetulnya latar belakangnya tuh itu nggak mau kalah Terus sama. si cowok itu jadi pilot juga? Enggak lagi. Terus? Malah saya yang kecemplung, dia nggak jadi pilot. Berarti... Terus putus lagi. Waduh. Nggak apa-apa kalau itu mah nggak apa-apa. Saya udah capek-capek. Saya udah capek-capek berusaha gitu ya. Iya. Taunya putus juga. Ingin membuktikan bahwa saya juga bisa jadi pilot. Iya, nggak mau kalah sebetulnya. Hari ini saya mengunjungi helipad PTWKS yang ternyata di sini ada sosok perempuan muda tangguh, cantik lagi. Dia sebagai kopilot atau pilot heli PTWKS. Kita langsung saja perkenalkan, namanya Mbak Evelyn. Betul, Mbak Evelyn kan? Halo, tapi Halo. Saya koreksi sedikit. Oke. Nama saya Velin. Oh, Velin. Berarti aku panggilnya apa nih? Velin aja boleh. Velin, V atau Velin? Velin aja. Velin. Nggak usah pakai Mbak kali ya, karena Nggak usia usah. kita kan sama sebenarnya. Iya, cuma beda dikit aja, Pak. Beda dikit. Bukan Pak berarti ya? Iya dong. Mas ya? Mas. Udah berapa lama menjadi ini pilot atau kopilot nih? Sebetulnya pilot itu istilahnya bukan pilot, itu adalah sorry, boleh koreksi nggak? Iya. Langsung aja ya? Langsung aja. Jadi tidak bisa dibilang ini pilot, ini kopilot. Oke. Jadi ketika seseorang lulus dari sekolah pilot itu sudah dikatakan pilot. Oke. Hanya saja memang ketika kita terbang itu ada pangkat yang harus kita patuhi, yaitu ketika kita terbang pasti ada orang yang akan ditugaskan sebagai PIC, ada yang ditugaskan sebagai SIC atau Second in Command gitu. Nah kalau misalnya di penerbangan mungkin lebih sering kita kenal dengan captain atau co-pilot, begitu. Udah berapa lama nih? Kalau sampai dengan saat ini sudah hampir 2 tahun aktif terbang. Oke. Ini untuk menjadi seperti ini, itu pendidikan apa yang ditempuh? Kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya setelah lulus SMA memang tidak kuliah dulu. Saya itu langsung menempuh pendidikan sekolah pilot. Tapi dulunya tuh saya sekolah fixed wing. Jadi pesawat-pesawat komersil yang sering kita temui, kita jumpai. Dulunya saya pengennya ke sana, tapi mungkin karena satu dan lain hal akhirnya saya putar arah jadinya ke helikopter gitu. Velin, boleh tahu nggak sih kenapa memilih profesi menjadi pilot? Kalau boleh jujur, sebetulnya dulu alasan yang sangat amat mendasarnya cuman pengen keren, Pak. Oh, pengen keren doang? Pengen keren aja dulu. Pengen keren doang, pengen keren doang. Oke. Pengen keren sebetulnya awalnya. Cuman kebetulan... Tapi emang asli keren banget loh cewek pakai... Oh, tapi kalau misalnya nggak jadi pilot nggak keren. Oh, nggak keren gitu ya? Nah, Oke. kebetulan didukung dengan alasan-alasan lain seperti sekolahnya sangat cepat, tidak menghabiskan waktu 4 tahun kalau seperti kuliah ya. Jadi saya tertariknya di situ sih, sekolahnya cepat, terus keren. Oke, keren. Modal keren. Akhirnya jadi pilot. Jadi pilot, bermimpi ingin jadi yang keren ya? Dulunya. Alhamdulillah sekarang enjoy sih. Akhirnya tercapai. Dan enjoy. Terus sekarang posisinya kan di bawa helikopter ya? Iya. Helikopter, dan helikopter itu bukan main loh, helikopter bombing juga gitu ya. Betul. Itu gimana sih, Ve, kok bisa sampai ke sini gitu? Seperti yang saya bilang ya, sebetulnya dulu itu saya nggak expect sama sekali untuk ada di dunia seperti ini ya, yang tidurnya di hutan atau tinggalnya di mes. Dulu tuh bayangan saya, saya mau jadi pilot karena enak, bisa terbang dari negara ini ke negara situ, jalan-jalan gratis lah gitu. Tapi ternyata takdirnya ke sini, ke helikopter. Ya, tapi setelah dijalani sangat asik juga sih. Padahal sederhana banget ya, maksudnya mimpinya tuh sederhana ya. Hanya pengen keren. Betul. Tapi bisa sampai jadi pilot gitu. Betul. Ya. Luar biasa memang. Ve, kalau dari keluarga gimana, Ve? Mendukung atau gimana? Kan secara pilot itu kan tantangannya luar biasa ya. Baik. Kalau yang kita yang awam itu ngapain di atas, betul, terbang gitu kan. Pasti ada, sebagai orang tua pasti ada
ketakutan tersendiri ya terkait Betul. dengan anaknya, apalagi cewek gitu. Itu gimana? Fe? Kalau dari orang tua sih sebetulnya awalnya sih nggak mendukung ya, karena kan kebetulan perempuan nantinya akan punya anak, akan berkeluarga, keluarganya ditinggalin terus. Apalagi di helikopter sendiri itu schedule-nya lebih panjang dibanding pesawat komersil ya. Jadi otomatis meninggalkan keluarganya juga dalam jangka waktu yang lebih panjang seperti itu. Tapi namanya kalau misalnya memang sudah niat ya, gitu, kalau dijalani dengan ikhlas semuanya, akhirnya orang tua luluh juga sih dan mendukung sampai dengan saat ini. Sampai saat ini mendukung ya, tapi Mendukung. kekhawatiran, kecemasan tetap ada ya. Tetap pasti ada. Bagaimana sih Fe untuk kira-kira, kan Velin kan jauh nih dari keluarga, Betul. terus berprofesi sebagai pilot, memberitahu orang tua di rumah agar tenang, keluarga Iya. agar tenang, itu punya cara tersendiri ya? Tentu. Jadi sampai dengan detik ini orang tua tuh masih awam karena saya bukan berasal dari keluarga penerbang Oke. ataupun penerbangan, Oke. gitu. Jadi kalau misalnya saya sedang bekerja, mereka sering nanya sebenarnya ngapain sih kerjanya, gitu. Nah, jadi bagaimana cara saya supaya mereka punya bayangan saya kerja di lapangan itu seperti apa? Saya bikin konten. Oke. Saya sering bikin video untuk saya upload ke TikTok, saya upload ke YouTube. Jadi mereka tahu, oh saya kalau lagi kerja tuh seperti ini. Itu Oke. sih menurut saya cukup ampuh. Jadi mereka tahu secara Oke. detailnya. Kalau boleh tahu Fe, dari keluarga tadi kan udah disampaikan ya, keluarga tidak punya basic atau tidak punya berlatar belakang penerbangan gitu. Betul. Kalau mama papa apa? Wira swasta. Wira swasta. Wira swasta usaha. Jadi sama sekali buta Sama terkait sekali. dengan penerbangan Sama ya. sekali. Betul, cuman pengen keren. Oh, cita-cita receh akhirnya keren beneran kan. Fe, kalau mengoperasikan helikopter ini itu ada tips khusus nggak sih bagi V, atau bisa di teman-temannya lain yang menonton acara ini, V? Kalau tips khusus, ini kan pekerjaan profesi ya, yang dibutuhin selain knowledge ada skill juga gitu. Kalau kemampuan khusus, saya nggak mau bilang oh hanya orang-orang tertentu yang bisa terbang, enggak gitu. Menurut saya untuk profesi ini yang saya geluti saat ini gitu, semua orang pasti bisa sih. menurut Pasti bisa saya. ya? Betul, pasti bisa, sama kayak kita bawa mobil. Skill itu lama-lama akan sempurna dengan sendirinya gitu, asal tekun, betul. Tekun dalam belajar, mempelajari, mendalami apa yang dikerjakan setiap hari itu sih. V, kalau ngelihat ini kan banyak banget nih, apa nggak ribet ya? Awalnya ribet, awalnya jelimet, bingung ketika kaptennya ngelakuin ini, saya harus ngelihat kayak mana dari sekian banyak ini ya. Tapi lama-lama sama kayak bawa mobil, maksudnya saya nggak bilang bawa helikopter itu mudah, nggak sama sekali gitu. Tapi sama dengan bawa mobil, orang yang nggak bisa bawa mobil akan bilang bawa mobil itu susah, gitu. Sama juga dengan ini, orang yang tidak bisa tidak pernah belajar ini akan bilang ini susah. Tapi kalau misalnya sudah belajar dan dapat gitu, ya udah jadi lebih mudah lah, bukan gampang. Oke. Artinya secara praktek dan teori ini udah mudah dipahami ya? Seiring berjalan waktu sudah lebih mudah. Sudah lebih Betul. mudah karena pengalaman ya. Iya. Pengalaman jam terbang akhirnya Betul. ini bisa dikuasain ya. Aku mau nanya nih, Ve, tapi jawab jujur ya. Iya. Mudah menaklukkan helikopter atau menaklukkan cowok, Ve? Helikopter kayaknya. Helikopter. Ya kenapa? Kok bisa? Helikopter kayaknya. Helikopter ya? Kalau Kenapa? cowok, aduh, tapi ini podcast ya, nggak boleh, itu agak terlalu pribadi ya Mas ya. Kenapa, Ve? Kenapa? Tapi lebih gampang helikopter sih. Lebih gampang helikopter Iya, ya? karena posisi saya perempuan. Oke. Mungkin kalau misalnya laki-laki mungkin lebih gampang perempuan kali. Kan cowok kalau ngeliat, profesinya keren loh gitu kan, pasti banyak ngefan ke Velin gitu. Apa seperti itu faktanya, Ve? Atau gimana? Ya tapi cuma sebatas ngefans aja. Sebatas Kalau ngefans. deketin nggak ada. Nggak deketin, nggak ada ya. Nggak ada yang deketin nih, mau deketin nggak lo? Oke, Ve, ini kan komunitasnya kan cowok nih ya. Iya. Cowok, terus rata-rata kan kalau saya lihat nih dari pilot, dari co-pilot sampai mekanik itu kan cowok. Laki-laki, betul. Ya, laki-laki semua ya. Terus bagaimana sih Velin untuk mengimbangi
karakter cowok kan beda nih dengan Iya. karakter cewek. Misalkan cowok kan biasanya lebih pengennya cepet, atau kalau cewek kan kamu Velin gitu. Itu Iya. sering terjadi nggak yang begitu, Ve? Alhamdulillahnya enggak sih. Enggak ya, berarti Mungkin karena saya tuh perempuan sendiri di sini, jadi jatuhnya malah mengayomi banget. Oke. Itu yang saya rasain sih. Jadi kalau seperti yang Mas tadi bilang, justru nggak sama sekali. Berarti saling saling Iya, justru malah semakin diayomi kalau yang saya rasa. saling kolaborasi ya. Betul. Antara kru yang lain ya. Betul. Penerbangan terberat apa? Waterbombing. Waterbombing. Kalau patroli kan ya udah kita terbang Ya, aja gitu. udah terbang pas waterbombing ya. Betul, waterbombing. Oke, ada lagi nggak, Ve, yang lebih menurut Velin, wah ini yang tantangan pertama yang Ve rasa itu terlalu berat gitu jalaninya, atau biasa-biasa aja nggak ada, karena motivasinya yang penting ini kok keren juga kok bisa bombing gitu. Kalau misalnya berat ya, jujur dibilang dari awal kerja di sini, mungkin karena lingkungannya juga enak ya. Sejujurnya tidak ada yang berat sih. Beratnya tuh cuman, aduh panas banget terbang, udah itu aja. Oh. Kalau untuk operasionalnya tidak sih. Oh, tidak ya? Masih sangat enjoy sejauh ini. Oke. Gitu. Ve, ada tip khusus nggak nih untuk buat temen-temen nih yang pengen menjadi pilot? Apa? Misalkan ya harus mengikuti pendidikan sekolah penerbangan terlebih dahulu, terus sering-sering browsing, cari peluang atau apa. Ada nggak tip khusus? Kalau tipsnya sih, kalau menempuh pendidikan itu tentu ya. Cuman kalau untuk lebih ke motivasinya, Kita rehat dulu, hujan. Sobat JSN, karena tadi di heli cuacanya hujan, maka kita pindah ke situation room. Ve, dilanjut Ve. siap. Ve, tadi kan udah dijelasin ya di awal kalau sudah 2 tahun Menjadi menjalankan profesi sebagai pilot. Betul. Ve, ada tip khusus nggak untuk perempuan-perempuan muda yang ingin berprofesi sebagai pilot? Baik, kalau misalnya tips khusus di luar dari pendidikan yang harus memang ditempuh ya untuk menjadi seorang pilot, mungkin lebih ke motivasi aja sih, karena saya merasa di perjalanan saya sampai dengan bisa ada di titik ini sekarang, sebetulnya yang paling sulit itu omongan netizen, Mas. Netizen? Oke. Netizen yang paling sulit. Kan netizen Indonesia kan emang begitu. Iya, memang memberantas omongan netizen itu yang paling susah menurut saya. Contohnya. Contohnya, yang paling terdekat, orang terdekat kita sendiri, mungkin orang tua atau saudara gitu ya. Justru itu yang paling menyakitkan, kan memang begitu ya kenyataannya. Omongan-omongan orang yang terdekat kita justru yang bisa nyakitin kita gitu. Justru kalau di perjalanan saya, orang-orang terdekat saya banyak yang meragukan, emang kamu bisa ya jadi pilot, apalagi kamu basicnya kelemar-kelemar, cewek feminim gitu, bukan orang yang ekstrovert banget gitu, emang kamu bisa jadi pilot. Itu sih sebenarnya omongan orang yang paling susah dihandle kalau dalam perjalanan saya gitu. Jadi kalau misalnya tips untuk teman-teman yang tadi di luar dari pendidikan, abaikan omongan orang sih, apapun itu, selama apa yang kita lakukan memang kita rasa baik, tidak merugikan orang lain atau mendapat dukungan dari orang tua khususnya ya, keep going aja sih. Go ahead aja. Go ahead. Karena mau sampai kapan kita dengar omongan orang lain juga, karena nggak ada habis-habisnya. Betul. Nggak ada habis-habisnya. Tetap aja pasti ada aja yang akan tidak setuju sama keputusan kita. Berarti gitu sih. setuju nggak ada lirik lagunya Padi? Judulnya Apa tuh? Sang Penghibur. Lirik Setuju, pertamanya setuju. itu setiap perkataan yang menjatuhkan kan? Betul. Itu setuju kan? Betul. Padi cuy. Betul Sang sekali. Penghibur. Iya kan? Iya. Ve, ini kan pilot itu kan selalu di atas ya. Betul. Bawa helikopter maksudnya di atas itu. Iya. Bukan manjat pohon. Nah, ini masih ke pertanyaan nih. Emang waktu kecil kan bukan cuman pengen keren doang nih. Iya. Waktu kecilnya gimana sih, Ve? Apa hobi naik pohon gitu di ketinggian?
loncat-loncat gitu. Baik, kalau misalnya dibilang waktu kecil ya, sebetulnya saya tuh bisa dibilang sama seperti anak-anak pada umumnya ya, malahan cenderung lebih ke pendiam. Nggak seperti sekarang yang mungkin bisa ngomong di depan kamera gitu. Dulu tuh saya kalau zaman sekolah, zaman kecil gitu ya, testimoni guru tuh selalu bilang, kamu kenapa sih bisa jadi pilot? Semuanya rata-rata seperti itu, karena dulu zaman sekolah itu saya pendiam, bukan anak yang aktif di sekolah, bukan anak yang aktif dalam berorganisasi gitu. Pada kaget sebetulnya kenapa sekarang bisa jadi. Terus memilih profesi menjadi pilot. Betul. Tapi kalau sekarang apa kata guru-guru? Rata-rata sih ya pasti bangga ya gitu. Tapi ada juga beberapa yang dulunya itu benar-benar menjatuhkan, dulunya yang benar-benar meragukan sampai ngomong, kamu mah nggak mungkin lah bisa jadi pilot, karena saya itu pendiam tapi anak yang pembangkang di kelas. Jadi kalau guru itu ngelihatnya, wah anak ini mah nggak bakal ada masa depannya, mungkin ya pandangannya seperti itu. Jadi masih saya ingat sampai sekarang ada satu guru yang ketika tahu saya akhirnya menjadi pilot, beliau nggak mau ketemu saya. Saya nggak tahu sih alasannya apa ya, cuman mungkin beliau nggak enak lah gitu. Sudah pernah sebegitu merendahkannya, mengatakan, oh kamu mah nggak mungkin lah bisa jadi pilot gitu. Tapi akhirnya terbukti jadi pilot sampai hari ini ya? Alhamdulillah akhirnya terbukti. Iya. Gitu. Selain yang keren tadi itu, yang katanya motivasinya keren gitu. Pengen kan? keren, betul. Pengen keren doang gitu kan, motivasinya netizen itu pengen Iya. keren. Motivasi sesungguhnya apa, Pe? Dari lubuk hati terdalam deh pokoknya, motivasi, oh aku tuh pengen membuktikan nih, karena tadi kan Fe bilang dulu introvert, terus pendiam gitu. Betul. Kan. Terus karena ada semacam perundungan ya, Iya. ada perundungan seperti itu, akhirnya aku buktikan nih, aku bisa gitu. Ada termotivasi begitu nggak? Ada, jadi sebenarnya ada sih yang tidak saya ceritakan. Ceritakan aja udah. Oh iya, baik. No sensor. Kita buka di sini ya. Kita buka. Gini, jadi sebenarnya tidak ada yang saya nggak bohong juga kalau misalnya memang alasan mendasarnya itu karena pengen keren, itu saya nggak bohong juga. Memang seperti itu kenyataannya dulu. Karena kan berhubung saya juga menjalani pendidikan itu persis setelah SMA, itu umur dimana masa-masanya seseorang itu lagi mencari jati dirinya gitu ya. Ingin membuktikan bahwa oh dia tuh hebat, dia tuh keren gitu. Jadi tapi ada yang mendasari kenapa saya pengen keren gitu. Ini first time nih, saya kayaknya belum pernah cerita deh. Mungkin hanya beberapa orang aja yang tahu. Aku kasih tahu ya ke kamu ya. Secara usia mungkin aku lebih tua dari kamu. Enggak, kita beda dikit aja kok. Oh, beda dikit. Iya. Ya walaupun beda dikit ya. Ini ada pepatah kami nih, Fe. Masa depanmu tuh masa laluku, Fe. Oh gitu. Jadi, kita udah tahu masa lalumu itu sebenarnya Oh gitu. udah tahu. Jadi, iya. setiap proses yang kamu alami itu sudah pernah kita alami gitu. Walaupun prosesnya. beda tipis ya. Walaupun beda tipis. Jadi cerita aja nggak apa-apa. Oh gitu. Oke. Saya buka di sini ya. Iya. Jadi kenapa pada saat itu saya sangat terdorong, oh saya pengen keren. Jadi saya tuh dulu punya pacar waktu SMA. Kan? Bener kan? Bener kan? Oke. Saya tuh punya pacar waktu SMA. Jadi kalau di SMA itu kan ada jurusan IPA, ada jurusan IPS masa-masa kan. apa cinta monyet ya? Cinta monyet. Itu SD bang. Bukan ya? Kalau SMA apa? Kisah kasih di sekolah. Iya. Oke. Nah, jadi di SMA itu ada jurusan IPA, ada jurusan IPS kan. Pada saat itu saya milihnya IPS. Karena udahlah yang gampang aja. Aku gitu. anak IPA 1, IPS. Anak IPS Oke, gitu. oke. Nah, saya punya pacar anak IPA. Oke. Berarti pacaran dong kita. Kamu IPS, aku IPA 1. Jangan Sensor. jangan dibuka di media dong kalau itu. Iya. Oke. Terus Nah, lanjut. jadi si orang ini tuh IPA gitu. Jadi mantan pacar saya ini sangat berbanding terbalik sama saya. Saya tuh orang yang tidak aktif di sekolah, tidak menonjol lah gitu. Nah kalau dia ini aktif olahraga, aktif secara organisasi, ya mungkin bisa dibilang
cowok-cowok yang diidam-idamkan lah waktu SMA Oke. gitu. Nah, jadi beliau Bintang ini kelas lah pada saat itu ya. betul. Nah, jadi beliau Apa ini playboy kelas. Iya. Terus. beliau ini bercita-cita jadi pilot. Oke. Gitu. Nah, pada saat itu saya cuman berpikir masa dia jadi pilot saya enggak. Oke. Gitu. Nah, disitulah yang mendorong saya. Akhirnya saya searching. Oke. Saya searching pertama kali saya searching itu biaya dulu, biaya sekolah pilot. Setelah saya dapat nominalnya, saya langsung sampaikan ke orang tua saya mau jadi pilot, gitu. Dengan biaya sekian, sanggup nggak orang tua bayar? Dulu saya nggak nanya boleh apa enggak. Sanggup dulu. Memang agak durhaka sih ya. Jadi yang pertama saya tanyakan itu, papa sama mama sanggup nggak nih bayarnya? Ketika mereka udah bilang sanggup, udah nggak ada cerita lagi. Emang berapa sih biaya pilot? Boleh dibuka di sini? Boleh. Jadi sebetulnya ada dua sih, sekolah pilot itu ada yang swasta, ada yang negeri ya, gitu. Walaupun untuk sekarang ini dua-duanya ini sudah bayar dengan jumlah yang fantastis menurut saya sih gitu. Cuman untuk yang di swasta memang masih bisa dibilang 2 kali lipat lebih besar ya, gitu. Kalau untuk saya pribadi, dulu saya menempuh pendidikan fixed wing. Itu habis sekitar 800-an juta. 800-an juta. Oke. Di luar dari uang jajan, masih harus ada transport dan lain sebagainya gitu. Tapi memang sudah asrama gitu. Tapi ya kalau di total-total hampir 1M lah. 1M. Itu untuk pendidikan fixingnya saja. Selama 14 bulan. 14 bulan, gede juga ya. Betul. Jadi sebetulnya kurang lebih sama dokter sih. Cuman bedanya kalau misalnya dokter itu kan mungkin dia ditempuh 4 tahun. Jadi yang bayarnya mungkin masih agak ringan ya, karena dicicil lah gitu. Nah, kalau misalnya untuk pilot sendiri harus 14 bulan. 14 bulan, 800 juta. Betul, harus belum lunas. termasuk transport dan Biaya hidup. Biaya hidup. Betul. Oke. Gitu. Itu belum juga termasuk biaya kenakalan ya. Ya kenakalan kan ke mall, jalan-jalan, nonton. Iya, betul. Macem-macem gitu kan. Betul. Nah, jadi cukup mahal ya. Cukup mahal. Balik lagi ke topik yang tadi belum selesai kan ya? Iya, belum selesai. Dilanjut. Kemana tadi ya? Cowok. Nih, jadi setelah saya menanyakan ke orang tua, akhirnya setuju dengan nominal yang saya beritahu gitu. Saya nggak nanya panjang lebar mah boleh atau enggak, walaupun pada akhirnya meminta restu gitu ya. Tapi pada saat itu saya nggak berpikir panjang, saya cuma mikir, oh orang tua saya mampu bayar, saya mau jadi pilot. Iya. Udah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya latar belakang kenapa pengen keren, mungkin kan kalau orang yang lain yang nanya kenapa sih kamu mau jadi pilot, jawabannya cuma pengen keren, mungkin agak aneh banget gitu ya. Nah tapi sebetulnya latar belakangnya tuh itu nggak mau kalah Terus sama si cowok itu jadi pilot juga? enggak lagi. Terus? Malah saya yang kecemplung, dia nggak jadi pilot. Berarti- Terus putus lagi. Oh. Nggak apa-apa kalau itu mah nggak apa-apa. Saya udah capek-capek. Udah capek-capek. Saya udah capek-capek berusaha gitu ya. Iya. Taunya putus juga. Ingin Tapi ya membuktikan sudahlah. bahwa saya juga bisa jadi pilot. Iya, Terus? nggak mau kalah sebetulnya. Karena kan thanksin dulunya dia sekolah itu sudah tenar lah ya gitu. Saya yang bukan siapa-siapa, terus dia bercita-cita jadi pilot. Sedangkan Iya. saya pada saat itu boro-boro pilot, kepikiran mau kuliah di mana aja tuh enggak. Akhirnya putus. Jomblo sampai sekarang. Jomblo nih, ntar nomor teleponnya melalui manajer ya. Habis itu, Faye ngikutin pendidikan pilot, terus putusnya sesudah pendidikan pilot atau sebelum? Di pertengahan pendidikan pilot, karena kan kita pendidikan di asrama. Mungkin dia minder kali. Mungkin iya juga, Mungkin karena iya dianya nggak jadi gitu Iya. ya. Mungkin banyak faktor lah. Sampai sekarang masih ada komunikasi. Masih. Alhamdulillah masih. Udah jadi teman baik sekarang mah. Oh. Siapa tahu mau CLBK gitu. Apa CLBK itu apa sih? Cinta lama belum kelar. Aduh. Siapa tahu sekarang kan, wah nggak jadi pilot, dapat istrinya pilot juga jadi dong gitu. Saya nyarinya pilot juga lah. Oh nyari pilot juga. Derita lu ya, kalau gitu. Karena kalau misalnya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Karena kalau misalnya pasangannya bukan pilot, pengalaman saya setelah sama yang ini susah mengerti sih. Apalagi saya kerjanya di hutan, di tengah hutan seperti ini, 20 hari berangkat, terus lingkungannya laki-laki semua, pasti kerjaannya tiap hari war doang, berantem doang isinya gitu. Kalau memang tidak ketemu yang benar-benar
bisa paham sama dunia yang sedang saya geluti ini gitu loh. Berarti sudah dilokalisir ya. Kalau suami saya harus pilot. Tidak juga sih, maunya pilot gitu. Tapi ya kalau misalnya enggak juga sebenarnya sih enggak pengen pilot ya. Sebetulnya bukan pengen pilot, tapi saya merasa kalau bukan pilot siapa lagi yang mau mengerti gitu loh. Karena kalau misalnya orang awam saya rasa cukup sulit untuk memahami banyak sih. Banyak ya? Banyak yang mau mengerti. Kalau cuma mengerti doang modalnya kan. Cuman mengerti doang banyak kali, Fe. Aduh. Dari situ terus kemudian akhirnya termotivasi untuk pendidikan walaupun biayanya mahal ya. Betul. Ya di Indonesia yang namanya pendidikan memang masih termasuk kategorinya mahal ya. Iya. Karena ya gimana lah cita-citanya mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Iya. Tapi biaya pendidikannya mahal. Betul. Itu PR-nya menteri itu kalau kayak gitu. Sampai dengan negeri juga setahu saya sekarang tuh 500-an deh. 500-an Iya. sama ya. Negeri padahal ya udah subsidi gitu, tapi masih segitu harganya. Jadi ini juga jadi motivasi buat teman-teman gitu ya. Mungkin banyak yang bilang kalau misalnya menjatuhkan, jadi pilot itu harus ini, harus itu, harus ini. Sebetulnya kalau to be honest gitu ya, zaman sekarang mah jadi pilot bukan yang harus, nggak boleh pakai kacamata, harus tinggi, harus giginya rapi, apa segala macam. Itu nggak ada ya, nggak ada kategori begitu ya? Jadi misalkan kita harus posturnya tinggi 160. Tidak, kalau itu enggak. Terus Tidak. Namanya yang lain-lain lah kayak pendidikan taruna kayak gitu enggak ya? Enggak mesti ya? Jadi gini, muncul aturan-aturan seperti itu tuh sebetulnya untuk siswa-siswa taruna-taruni yang mau masuk ke sekolah negeri. Oh, kan negeri, oke. Betul, kalau negeri kan memang dia lebih ketat ya, dia emang nggak boleh pakai kacamata, tinggi Bedanya badannya. apa sih negeri sama swasta atau bawa heli juga akhirnya kan? Bayarannya Mas. Oh bayarannya Betul, doang. bayar sekolahnya maksudnya. Kalau negeri kan jelas lebih murah, tapi kualifikasi yang kita berikan harus lebih besar tentunya. Emang pilot mau jadi model foto harus keren gitu kan? Ya, Nggak mesti. sama Kamu juga. aja dari swasta tuh yang penting keren. Sama juga kalau tentara, kenapa harus perfect padahal kerjaannya juga ya bukan ini ya, maksudnya kerjaannya kan di lapangan gitu, tapi kenapa harus seperfect itu? Nah sama lah mungkin seperti itu Ya, juga. bisa jadilah. Gitu. Ada indikator tersendiri lah ya. Nah menjawab pertanyaan yang tadi dulu, maksudnya kalau dari orang awam kan sering menilai jadi pilot tuh harus ini harus itu. Sebetulnya enggak sih. Kalau boleh jujur untuk zaman sekarang ya, sebetulnya yang lebih penting itu biaya sekolahnya sih. Gitu. Di luar dari kesehatan ya. Kalau kesehatan memang harus. Jadi untuk pilot itu setiap 6 bulan itu kita harus cek kesehatan keseluruhan Medical gitu. check up. Betul. Pokoknya kalau misalnya kita tidak lulus medical check up, nggak ada cerita, nggak boleh terbang. Itu sih. Gitu. Berprofesi jadi pilot tuh pantangannya apa sih? Pantangan? Iya. Pantangannya misalkan aku nggak boleh makan apa gitu. Kayaknya nggak ada deh kalau Nggak ada. pantangan. Iya, kalau pantangan-pantangan yang wajar-wajar aja, misalnya mau terbang nggak boleh lah minum alkohol. Oh, gitu. Itu memang nggak boleh gitu. Tapi kalau pantangan-pantangan yang lain nggak ada sih. Kalau di luar dari jam terbang gitu ya, kita mau ngapain aja bebas. Kita mau makan sepuasnya. Paling nanti mendekati hari-hari mau tes kesehatan, medical check up, baru kita agak puasa dikit lah. Gitu. Tapi kalau pantangan nggak ada sih. Fe, kalau kamu mau terbang itu, ya kan ini kan di ketinggian ya. Betul. Ketinggian itu kan ya namanya tinggi. Kalau mohon maaf ya, kalau jatuh itu kan sakit ya. Ya kan? Namanya pohon kalau udah tinggi jatuh kan sakit. Iya. Ada ritual khusus nggak? Kalau ritual khusus ya, ritual khusus sebelum terbang maksudnya? Sebelum terbang misalkan ya baca doa. Wah kalau itu udah pasti dong, Udah pasti. harus. Nggak cuma terbang kalau itu sih, ya segala sesuatu lah. Kita mulai dengan doa. Kira gitu. ada ritual khususnya? Enggak sih. Kalau Valentino Rossi kan kalau mau balapan dia nempel dulu, dibisikin dulu. Kamu Ya tapi nempel ke heli nggak? dielus-elus dikit lah helinya. Dielus-elus. Jadi kalau kata orang-orang bukan penerbangan, kata pilot-pilot itu, pesawat itu bisa ngedengar, bisa merasakan lah apa yang kita lakukan sama dia. Jadi
apa ya, percaya nggak percaya gitu loh. Jadi sebelum kita terbang kan ada pre-flight ya, kita ngecek dulu semua itu. Kalau saya ya, maksudnya saya juga saya percaya, saya tuh ngomong sama dia gitu loh kayak please gitu ya, be fine today, kita terbang selamat sampai dengan tujuan lagi gitu. Saya percaya sih kalau misalnya itu ada kaitannya gitu. Ada yang belum kejawab nih. Tadi kan motivasi ya, keren. Akhirnya motivasinya diklarifikasi, bukan hanya keren, tapi ada kisah kasih di sekolah. Rupanya. Kayak lagunya siapa tuh? Lagunya siapa? Chris ya. Wah, malu saya nanti kalau dia nonton podcast ini nih. Ya nggak apa-apa. Kegeeran nanti orangnya. Oh, kegeeran? Iya. Iya, biarin aja, emang ngapain? Tinggal lu bilang aja DL, kata dia. Derita lu gitu kan? Nah, udah selesai. Masa kecil. Tadi kan dijawabnya baru di motivasi ya. Masa kecil umum. Terus tadi apakah sama hobi manjat gunung atau remajanya emang flat begitu aja? Kalau misalnya masa kecil sampai remaja saya bisa dibilang flat banget sih. Ya. Saya kecilnya pendiam itu. Terus remajanya jarang main. Jarang mainnya, kalau teman dibilang banyak, tapi lebih seneng di rumah. Lebih seneng scroll TikTok. Sampai dengan saat ini juga masih seperti itu sih. Jarang suka hangout gitu, jarang. Jadi main sama teman itu kalau misalnya udah dibilang ini aja, lo sombong banget sih, udah lama nggak pernah main, ya udah deh sekali-sekali main. Tapi kalau misalnya mostly itu lebih senang di rumah, beberes rumah, terus tiduran, goler-goleran kalau misalnya lagi libur gitu. Bahkan kalau misalnya lagi duty juga boleh ditanya sama kapten saya, Velin hobinya apa, pasti tidur jawabnya. Tidur. Gitu. Hobi tidur aja bisa jadi pilot loh, coba. Iya. Ya kan? Berarti mimpi. Kebanyakan berangan-angan ya. Kebanyakan berangan-angan. Gitu. Tapi kalau misal ditanya sampai sekarang ya, saya masih takut terbang apa. Saya tuh banyak yang bilang kayak gini, kamu kok mau jadi pilot sih, kamu nggak takut tinggi ya? Tapi kalau saya nggak lagi terbang, saya takut. Takut loh saya. Kalau mendaki. Misalnya kayak jembatan kaca gitu. Ya pasti takut lah kalau juga lutut saya. Pasti takut lah siapa orangnya. Maksudnya kamu di naik tangga di ketinggian. Iya, kalau cuma naik tangga mungkin nggak seberapa ya tingginya. Tapi kalau misalnya di ketinggian yang kayak di tebing, hiking, takut juga sebetulnya. Jadi feel-nya itu beda kalau sama terbang. Jadi jangan ada yang tanya lagi ya, nggak takut ketinggian ya? Takut. Sama duduk. Bisa jadi profesi pilot ya? Betul, duduk sebagai penumpang naik pesawat aja saya takut. Tapi ketika di depan itu beda. Sama kayak misalnya kita bawa mobil, kalau misalnya di setiran kan kadang agak bacot ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, pelanin dikit. Tapi ketika kita bawa sendiri, kenceng juga. Iya, gitu rasanya. Gitu. Bisa Basarnas, orang dia yang bawa helikopternya kok. Iya. Gitu. Tadi kan kamu cerita banyakan masa lalu nih. Iya, sekarang kita lihat ke depan loh. Walaupun aku udah tahu masa depanmu gimana. Salah, masa depan kita bukan kamu. Iya. Gimana, Fe? Masa depannya, Fe? Masa depannya gimana? Kalau dibilang masa depan, jadi sebetulnya saya join di perusahaan ini tuh ada satu peraturan yang menurut saya agak, kok gini sih gitu. Jadi saya nggak boleh nikah selama 3 tahun. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Emang kamu buru-buru nikah? Ya enggak juga sih. Tapi kalau misalnya ada 18 tahun tuh, berapa? 23 tahun. Ya kalau misalnya ada pangeran yang tiba-tiba datang ngajakin nikah, saya belum bisa nikah. Ya nggak apa-apa, suruh sabar aja. Oh gitu ya. Kan 3 tahun cuman. Belum tentu mau nunggu itu. Belum nyari yang lain. Oh gitu ya. Bener juga. Nyari yang lain. Iya. Membuang masa lalu aja mudah, apalagi mengambil masa depan. Iya kan? Betul. Iya dong, masa lalu aja kita mudah membuangnya, apalagi meraih masa depan. Sebetulnya kalau planning untuk ke depan gitu ya, saya menyadari juga mungkin profesi ini tidak bisa saya lakukan seperti pilot-pilot laki-laki yang bisa pensiun di 65 tahun gitu. Saya juga walaupun saya ini ya, maksudnya percaya bahwa tidak ada hubungannya saya jadi pilot atau saya bisa jadi istri atau ibu yang baik. Menurut saya nggak ada hubungannya.
gitu. Tapi memang kalau saya pribadi, walaupun saya nggak tahu ya kedepannya akan seperti apa, tapi kalau planning untuk saat ini, saya merasa kayaknya saya tidak mau pensiun di umur 65 tahun gitu loh. Karena Emang pilot berapa sih? 65. 65 ya? Betul. Pensiunnya 65 tahun. Jadi selama itu masih sehat ya beliau masih bisa terbang gitu. Jadi saya sih lebih pengen karirnya bukan tidak sepanjang itu, tapi saya rasa kalau sampai 65 terlalu lama meninggalkan keluarga gitu ya, walaupun ya itu yang tadi saya bilang. Kan nggak meninggalin keluarga. Jadi keluarga dibawa-bawa gitu. Kasihan suami saya tinggal terus nanti. Oh gitu ya? Iya, apalagi kalau suami saya pilot nanti ya, saya lagi kesini dia kesana, nggak pernah ketemu nanti. Makanya jangan pilot suami. Oh gitu ya? Nanti dia terbang kemana, kamu terbang kemana? Nah lo Iya, kata dia. nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu? Jadi planningnya sih sebetulnya tidak mau dibilang seumur hidup jadi pilot, nggak mau gitu loh. Tapi banyak apa ya, divisi yang bisa saya inilah, misalnya pilot yang di kantor gitu, dia masih bisa terbang, tapi dia juga aktif di kantor. Kan gitu. bisa di administrasi. Betul, jadi terbang Memang masih harus, bisa. harus terbang itu ya? Untuk memaintain aja sih gitu, jadi license-nya tetap hidup lah gitu, sertifikatnya tetap hidup. Jadi maunya sih kedepannya seperti itu, tapi mungkin nggak di umur sekarang lah. Kalau sekarang kan masih 20, 30, 40 masih oke Masih lah. muda lah. Betul. 23. Mungkin kedepannya lah, jauh ke depan itu pengennya mengurangi terbangnya, lebih aktif di administrasi. Kalau gitu. sampai sekarang udah berapa jam terbang? Kalau sampai sekarang, jadi pilot itu jam terbang itu terhitung dari pertama kali dia terbang, semuanya dihitung gitu. Jadi Jadi pada saat walaupun masih Sekolah. menurut apa? betul, Sekolah ya? masih Udah itu diterbang? terhitung juga. Jadi kalau terhitung dari awal itu total jamnya baru 500. 500 sudah banyak. Kurang lebih 500. 300-nya di heli, 200-nya di fixed wing. Kurang lebih seperti itu. Ada rencana mau nyoba pesawat lain nggak selain heli? Kalau misalnya pindah ke fixed wing maksudnya? Kalau untuk saat ini sih jujur masih lebih tertarik di heli sih, karena ngelihat profesi teman yang di fixed wing gitu ya, kayaknya cukup monoton ya, terbangnya itu aja, rutenya itu aja, kayaknya cukup membosankan. Tapi dari sisi schedule memang lebih fleksibel. Lebih pendek lah. Kalau fleksibel lebih fleksibel heli, tapi lebih pendek. Jadi perginya mungkin bisa cuman 3 hari pulang, 4 hari pulang gitu loh. Tapi kalau misalnya planning untuk pindah dari helikopter ke fixed wing, sejauh ini belum ada planning. Mungkin karena view pas terbang aja kali. Heli kan view-nya bisa milih, ada di hutan, ada di pegunungan, ada di danau. Kalau yang Iya. fixed wing kan cuma awan doang. Tapi lebih indah awan kayaknya Lebih sih. indah awan ya? Daripada ngeliat fire spot. Lebih indah awan dong. Kalau pilot heli itu ya Kan bukan. nggak tiap hari fire spotnya. Jadi gini loh, dulu tuh saya pengen jadi pilot kan, balik lagi pengen keren ya. Tapi kenyataannya ketika join di perusahaan heli, seragam nggak pernah dipakai. Turun-turun udah keringetan, udah buluk, udah bau asap gitu loh. Setelah saya pikir-pikir kok nggak ada keren-kerennya gitu, yang ngeliat juga nggak ada. Apalagi pas bombing ya kali ya. Wah, bukan buluk lagi itu, udah nggak ngerti lagi mendefinisikannya itu bagaimana gitu loh. Pokoknya jelek aja turun. Berarti ada ruang untuk geser tuh dari heli. Tapi tetap menerima nasib. Iya, kalau sejauh ini masih enjoy di heli gitu Masih loh. enjoy, oke. Kalau misalnya bukan menerima ditanya nasib ya, tapi enjoy di heli. enjoy di heli, enggak menerima nasib. Oke. Kalau misalnya kepengen upgrade gitu ya, pengennya juga masih di upgrade di heli gitu. Tapi ya nggak tahu ke depannya ketika sudah berkeluarga, sudah punya anak, pengennya ke fixed wing untuk lebih santai atau bagaimana, belum tahu sih. Ya tidak menutup kemungkinan juga sih, gitu. V, Gimana tuh? tapi ini jawab jujur ya. Dari boleh tadi bohong. jujur kok. Nggak boleh bohong nih, serius. Berapa sih gajinya pilot, V? Enggak, ini saya tanya dulu, boleh dibuka di sini? Boleh, nggak apa-apa. Emang ada larangan? Kan nggak ada tulisan dilarang, V. Kalau nominal mungkin saya nggak bisa sebutin kali ya, mungkin nggak, kurang etis Kira-kira. lah. Tapi kalau misalnya ininya deh, apa aja gajinya. Jadi kalau Itemnya, betul. Jadi kalau misalnya di kantor mungkin
nggak terlalu banyak ya itemnya, mungkin ada uang makan atau gaji pokok aja ya, atau bahkan cuma gaji pokok gitu. Nah kalau di pilot sendiri itu kita ada gaji pokok yang pertama, terbang ataupun nggak terbang kita tetap dibayar ini. Yang kedua kita ada namanya field allowance, gitu. Ini dibayarkan per hari ketika kita di lapangan. Tugas, betul. Ada surat tugas. Terus ada meal allowance namanya. Ini juga dibayarkan ketika kita dapat surat tugas. Dihitungnya juga per hari, gitu. Terus ada remote area fee juga. Jadi ketika kita ditempatkan di area-area yang mungkin agak remote, agak terpencil, itu ada biaya-biaya tersendiri. Tergantung seberapa remote-nya area itu. Jadi kalau ditanya nominalnya, cukup lah. Cukup. Mau naik cukup gaji buat gak? Beli ini, cukup buat beli itu. Mau naik gaji nggak? Mau dong. Saya usulin. Gitu. Kan kita kan, saya nggak tahu ya. Yang saya lihat sih pendidikan ini kan lebih cenderungnya di samping kalau kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih jauh lah, tapi lebih kepada bisnis ya. Pendidikan bisa dikategorikan sebagai bisnis nih. Iya. Karena lihat pendidikan aja sampai 800 juta gitu kan. Artinya kita kan sudah bisa mengkalkulasi nih dengan biaya segitu berapa tahun sih bisa iya, kembali. Betul. Modalnya. Kalau dikatakan proses pendidikan itu sebagai bisnis ya, kan mau nggak mau bisnis dong, karena kita biayanya sampai segitu. Iya. Berapa tahun bisa kembali? Berapa tahun bisa kembali? Mungkin 4-5 tahun deh. 4-5 tahun? Iya. Tapi nggak juga sih, mungkin ya 3-4 tahun deh. 3-4 koreksi tahun. Deh 3-4 tahun, karena kan ini kan gaji saya juga masih as a co-pilot baru gitu kan. Ya seiring berjalannya waktu kan pasti akan naik, akan menyesuaikan ketika menjadi captain dan lain-lain gitu. Ya mungkin sekitar 3-4 tahun lah. Saya ulangi pertanyaannya, berapa tahun? Tadi kan 45, 34, nanti berubah lagi nih, 1 tahun sudah selesai kan? Maunya sih 1 tahun aja sih balik modal gitu ya, tapi kenyataannya kayaknya itu deh benar 3-4 tahun. 3-4 tahun ya? 3-4 tahun kalau dari sisi bisnis sudah maksudnya sudah settle lah ya? Iya betul. Dan kalau kita hitungannya bisnis, 3 tahun itu kan tahapnya pendek lah kalau kita bisnis. Itu termasuk dengan biaya kenakalan dan sebagainya kan? Udah termasuk. Tapi itu dengan catatan saya baru lulus fixed wing. Saya kan masih sekolah heli lagi, itu nambah lagi sekitar 600 juta. Oh ada lagi setelah itu? Betul, tapi di heli ini saya dapat beasiswa. Gitu. Alhamdulillahnya nggak ngeluarin biaya sepeser pun. Oh berarti tadi yang fixed wing kemudian ke heli itu ada pendidikan lagi? Ada, tentu. Dan ada biaya lagi? 600-an lagi. 600-an juta lagi? 6 tambah 8. Berapa tuh? 1,4. Ditambah kenakalan. Tadi yang kedua itu belum sama kenakalan tuh. 1,5 M lah. Masih M kan? Makasihnya sekarang. Iya. Bukan 2 M. 1,5 M untuk menjadi pilot. Bisa bangun stadion mini tapi. Iya, tapi masih worth it lah menurut saya dengan pekerjaan yang seperti ini gitu ya. Kalau saya pribadi sih ngejalaninnya happy ya, maksudnya banyak juga yang sekolahnya mungkin mahal-mahal tapi waktu ngejalaninnya aduh ternyata dunianya kayak gini banget gitu ya. Tapi di penerbangan khususnya di perusahaan saya sendiri ya, saya nggak tahu kondisi perusahaan lain seperti apa, tapi kalau di perusahaan saya sendiri memang lingkungannya sangat enak gitu. Jadi solidaritas kru, kekeluargaannya ada banget. Jadi kalau kita berangkat, saya tuh sampai dengan detik ini saya bekerja sebagai pilot, sebagai karyawan gitu ya. Saya mungkin pernah beberapa kali, tapi jarang, hampir tidak pernah merasa ya saya harus berangkat lagi nih kerja, nggak pernah. Jadi ketika saya ditugaskan untuk berangkat kerja tuh kayak berasa lagi liburan aja, liburan
tinggal ke tempat baru selama 20 hari gitu. Jadi ngejalaninnya tuh happy, nggak seperti orang-orang yang saya lihat, oh pagi ke kantor pulang stres tiap hari gitu aja. Emang krunya itu aja ya? Kalau krunya ganti-ganti, makanya saya bilang sangat berwarna kan. Oh, kirain sama si siapa Theo terus? Enggak, oh kalau sama Theo terus saya bosen mungkin ya. Maaf Mana ya sih Theo. Theo mana? Berarti Ganti-ganti terus. daerah selalu berganti-ganti, terus krunya juga berganti-ganti. Betul, jadi suasananya selalu berbeda gitu ya. Di luar dari yang nyebelin pasti tetap aja ada gitu ya. Tapi mostly yang saya rasain selama ini kekeluargaannya dapet banget. Bukan cuma sesama kru, sama tim FOM, tim kantor, vendor dan segala macamnya, semuanya sangat terasa kekeluargaannya. Jadi nggak berasa lagi kerja aja gitu. V, kalau dari sisi psikologi ya, psikologi perempuan itu kan, perempuan itu memang sudah ditakdirkan dalam 1 bulan itu kan ada kelabilan secara psikologi. Betul. Ya? Karena apa? Ya memang karena takdirnya perempuan ya. Itu ketika dalam masa-masa seperti itu kamu bawa heli itu seperti apa? Yang untuk kontrol kamunya. Kan sensitif tuh biasanya, sensitif, terus pemarah, terus biasanya ingin diperhatikan lebih gitu, terus ingin dominan, itu kan sifat-sifat dasar ya, maksudnya karakter-karakter dasar ketika apa namanya sih, PMS ya, apa namanya? Iya. PMS itu seperti apa mengatasinya, Pe? Ada keluhan gak dari teman-teman? Oh, lu kalau PMS pemarah banget sih gitu ya. Lu kalau lagi PMS sensitif. Nah, kamu kan bawa heli nih, gimana tuh? Kalau lagi situasi apa kamu memilih untuk off ya? Atau terus? Kalau pengalaman saya selama ini gitu ya, menurut saya tidak semua perempuan seperti itu sih. Memang ada beberapa perempuan yang beruntung yang tidak merasakan PMS sebegitu sakitnya. Tapi memang ada beberapa yang mungkin sakit, jadi nggak mood segala macam. Tapi saya untungnya kedapetan yang biasa-biasa aja. Jadi tidak ada yang berbeda sih ketika lagi dapet sama lagi nggak dapet, sama aja. Itu bahkan jadi bahan bercandaan aja gitu. Mungkin sama sesama kru gitu, cuma jadi bahan bercanda, gue lagi dapet ya, awas lo, udah gitu doang. Tapi kalau untuk sisi operasional, menurut saya tidak ada yang terganggu sama sekali sih. Ya. Paling cuman untuk anu aja ya? Bahan bercandaan aja. Kalau Asli tadi dari Pontianak Pontianak. Ya? Kalau bahasa Pontianak tuh gimana sih? Saya pernah ke Pontianak itu, kalau nggak salah akhirnya banyak ja gitu ya, ka gitu ya, gimana? Iya, agak Melayu sih sebenarnya, Melayu agak Malaysia dikit gitu. Masih bisa bahasa Pontianak kan? Kalau bahasa sih sebenarnya sama, bahasa Indonesia, cuman mungkin logatnya saya juga mungkin nggak terlalu bisa ya, karena tidak terbiasa logat Melayu gitu, karena di rumah ya udah bahasa Indonesia biasa aja gitu. Tapi bisa bahasa Ponti? Logat Ponti tepatnya. Iya, logat Ponti. Bisa sih kayaknya. Coba. Harus dipraktek ya? Harus dipraktekin. Ngomong apa dulu nih? Manggil kameramen. Kalau manggil sama aja. Yang lain coba, yang lain apa ya? Apa yang ciri khasnya? Kalau misalnya, saya biasanya mana Jak gitu kan? Oh iya, sama kayak gitu juga. Iya kan? Misalnya kayak kamu kemana aja gitu. Iya. Bahasa Indonesia biasa ya. Kalau di Pontianak mungkin kau kemana Jak gitu. Iya. Sama lah dengan Jambi kurang lebih kan? Beda dong, Jambi kan nggak ada nih. Kalau Jambi B ya? Iya. Iya bener. Kalau di Ponti kan akhirnya tuh Jak aja ya, kemana aja tuh jadi Jak gitu ya? Iya, beberapa. Terus ada lagi ya, saya lupa tuh. Apa ya? Kalau Jambi O, kalau Pontianak E. Kemana, kalau di saya, kau nak kemana? Gitu. Bedanya E sama O, udah tipis banget sih bedanya. Upin Ipin dong? Iya, bener kan Malaysia kan? Upin Ipin. Oh, nah itu, kayaknya dia lebih bisa deh. Pari tiga. Nah ini benar. Tunggal ya, masih kakak Pari tiga ya. Oh. Gitu, sama, kurang lebih lah dengan Jambi, Melayunya gitu. Jadi sebenarnya sama dengan bahasa Indonesia, cuma dipercepat ya. Bahasanya aja jadi Ja gitu. Iya, disingkat-singkat dan diganti ujungnya menjadi E. Gitu. Kalau Jambi kan nggak ada dado gitu kan? Dado. Nah kemana gitu kan? Sini mau B. Kemana? Sini. Gitu ya? Sini aja jadi sini B. Siko. Itu bahasa seberang. Kules.
Gitu. Berarti sekarang stay-nya di mana? Kalau sekarang sih kebetulan stay-nya kalau memang liburnya panjang banget, biasanya mampir Masih sering pulang ke Pontianak? sering selalu. Mama selalu papa di pulang. Pontianak? Di Pontianak semua. Bisa berkunjung ke Pontianak? Boleh, ditunggu Kenalin loh. sama mama papa sih. Boleh. Atau mau sekarang aja kita telepon ya. Langsung Syahri. Sobat podcast JCN Source of Inspiration, itu tadi yang disampaikan Velin bahwa ternyata untuk menjadi berhasil itu kita jangan ragu untuk bermimpi, walaupun hanya mimpi pengen keren, ya kan? Kegagalan, perundungan, apapun itu namanya, sepanjang kita berpikir untuk menjadikan itu sebagai motivasi, insya Allah kita akan berhasil. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ve, makasih Ve. Terima kasih. Udah panjang lebar nih Ve. Siap.